Saudaraku, dalam menjalani kehidupan di dunia ini mungkin di antara kita pernah mengalami hal di mana kita ada dalam posisi terendah kita. Ada dalam keterpurukan ketika kita ditolak, ketika kita merasa tidak dihargai, ketika kita merasa tidak diterima. Bahkan mungkin kita merasa bahwa kita begitu kecil, begitu rendahnya kita dan tidak berharga kita. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita semua sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita patut berbangga. Karena kita punya Allah yang telah mengangkat kita, yang telah membuat hidup kita jauh lebih berharga, yang kemudian pada awalnya kita merasa kita sebagai batu yang telah dibuang, yang tidak dihargai, yang tidak berarti apa-apa. Tetapi karena kasih karunia-Nya, kita dipilih, bahkan kita dilayakkan untuk menikmati kehidupan dengan segala berkat dan kebaikan Tuhan. Satu pujian untuk kita semua, ku heran Allah mau memberi. Tentu bersyukur kita kepada Tuhan. Kita patut berbangga karena kita adalah orang-orang yang beruntung, yang telah menerima keselamatan, yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Yang awalnya kita direndahkan, yang awalnya kita tidak dipandang, tidak dihargai, tidak dihormati. Dan ketika dunia memandang rupa, namun Tuhan memandang kita sampai kedalaman hati kita. Ketika kita punya niat untuk tetap terus mempersembahkan kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan, maka Dia tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
Salam sejahtera bagi kita sekalian, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang Roh Kudus beserta dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Di kesempatan ini kita akan baca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang keempat. Sebelum baca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan, terangilah langkah hidup kami dengan firman-Mu, agar langkah hidup kami memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan baca firman, Tuhan tenangkan hati pikiran kami. Karuniakan kami konsentrasi untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang keempat, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab memberikan gambaran Yesus Kristus itu adalah batu yang hidup. Batu yang kemudian bermanfaat. Batu yang kemudian seperti kata Alkitab tadi, dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Tetapi menarik saudara-saudaraku, kita melihat di sini ketika kemudian Alkitab mengatakan bahwa batu yang hidup itu dibuang oleh manusia. Ada dua hal yang kita lihat di sini adalah bagaimana manusia menolak batu itu. Tapi di sisi lain Allah memilihnya dan kemudian menghormatinya. Yang insani menolak, tapi yang ilahi menerima. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman Kristus bisa juga menjadi pengalaman hidup kita sebagai orang beriman. Bahwa sebagaimana Kristus dalam perjalanan hidupnya selalu berjalan berbuat baik, menyelamatkan, menyembuhkan orang. Tetapi kebaikan yang Kristus lakukan pada akhirnya tidak dianggap. Dia datang ke dunia menyelamatkan dunia, tapi dunia menolak kehadirannya. Pengalaman ditolak juga sering juga kita alami Bapak Ibu saudara-saudara. Di berbagai tempat mungkin kita pernah mengalami berjumpa dengan orang-orang yang meremehkan kita. Yang kemudian tidak menganggap diri kita. Kita merasa terpojok, kita merasa disakiti karena perlakuan-perlakuan orang demikian. Tapi mari kita lihat saudara. Manusia bisa membuang kita. Tapi kita punya Tuhan yang memilih dan yang kemudian menghormati kita. Bersyukurlah karena kita punya Tuhan yang selalu peduli dengan kita. Manusia bisa saja tidak menganggap keberadaan kita, tapi kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Terpujilah Kristus, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang selalu peduli kepada kami. Walaupun manusia bisa saja menolak keberadaan kami, tidak menganggap keberadaan kami, melukai kami, tapi kami punya Tuhan yang merangkul, yang peduli dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu ini kiranya menguatkan iman kami sebagai orang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.